luas, sangat panjang sekali. Tetapi yang ingin saya sampaikan ini bersifat praktis singkat agar bunda atau bapak yang memiliki anak usia dini jangan sama sekali tidak dimasukkan ke lingkungan pendidikan anak usia dini atau taman kanak-kanak. Ya, boleh ada di lingkungan Departemen Agama, ada Raudhul Atfal, ya. Kemudian ada pula beberapa penyelenggara pendidikan usia dini di masjid, ya, yang berintegrasi diselenggarakan oleh DKM masjid. Silahkan, ya, karena anak pada usia dini lebih banyak bermain, dan itu ciri anak usia dini. Bermain adalah belajar, ya. Ingat bunda, jadi bermain itu bagi anak adalah belajar. Jangan dipahami salah pengertian. Bermain bagi anak di lingkungan taman kanak-kanak atau pendidikan anak usia dini itulah belajar, ya. Kenapa? Karena anak pada saat memasuki taman kanak-kanak dilihat perkembangan dan pertumbuhannya. Yang pertama, perkembangan yang berkaitan dengan nilai agama dan moral. Yang kedua, perkembangan fisik motorik, ya. Bagaimana anak bisa berlari, bisa menjaga keseimbangan tubuhnya, bisa jinjit, bisa berjalan, ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah perkembangan kognitif. Pengetahuan yang sederhana harus dipahami. Bagaimana menjumlahkan 2 tambah 2, 4 tambah 1, 5 tambah 3, hanya sampai 10 atau bisa juga agak sedikit sampai ke 20, hanya dasar-dasarnya saja, ya. Nah, itu. Kemudian perkembangan berkaitan dengan bahasa. Karena anak kalau tidak dimasukkan ke PAUD, kalau tidak berada di lingkungan bersama teman-temannya, boleh jadi dia akan lambat berkomunikasi, ya. Oleh karena itu penting anak belajar berbicara bersama teman-teman seusianya, ya. Nah, kemudian yang kelima adalah perkembangan sosial emosional, ya. Ini penting lagi. Kenapa? Anak sejak dini harus terbiasa banyak bergaul. Karena untuk apa banyak bergaul? Agar dia bisa berkomunikasi. Agar dia tidak canggung ketika bertemu dengan orang banyak. Karena terus terang ada anak yang tidak pernah oleh orang tuanya bergaul dengan tetangganya. Apa yang terjadi? Anak itu menjadi rendah diri. Dan itu saya alami sendiri. Ketika ada orang tua yang protektif, anak tidak boleh bermain dengan temannya. Pokoknya di rumah disediakan segala mainan. Tapi apa dampaknya? Ketika dia masuk, ya, ke taman kanak-kanak, apa yang terjadi? Dia ingin ditemani di kelas oleh bundanya, ya. Saya menangani hampir 2 bulan, bahkan 3 bulan. Terus dipantau anak ini. Karena saya tahu ibunya terlalu protektif. Dia ketakutan anak itu terbawa arus yang jelek. Apalagi di zaman sekarang. Maka dia punya prinsip, udah saya tidak akan anak-anak bermain dengan teman-teman. Biar aja di rumah. Saya belikan semua mainan. Ternyata itu tidak tepat, ya. Justru yang terjadi, saya ingatkan, itulah kesalahan orang tua yang tidak paham pentingnya pembelajaran anak usia dini, ya. Yang keenam adalah perkembangan seni. Ingat, anak itu sudah mempunyai potensi seni. Coba saja perhatikan, ketika ada yang nyanyi enak, apalagi lagu anak-anak,
dia pandai meniru. Kemudian kalau dia melihat ada yang menari atau ada yang sedang berjoget karena lagunya enak, secara refleks dia pun ingin ikut-ikutan. Ya, inilah pentingnya anak dimasukkan ke taman kanak-kanak atau PAUD. Ingat pula Bunda bahwa PAUD yang formal itu namanya taman kanak-kanak. Ya. Dulu sih belum ada aturan dari pemerintah berkaitan tentang PAUD. Jadi baru 2014 pemerintah mulai memperhatikan secara serius tentang anak usia dini itu. Ya. Makanya perlu dipahami, jangan sekali-kali Bunda beranggapan negatif. Ya. Pernah saya dengar ada seorang ibu yang mengatakan, buat apa masuk PAUD? Buat apa masuk TK? Hanya berlari-lari, hanya bernyanyi-nyanyi. Toh di rumah juga bisa. Ini pemahaman yang tidak tepat. Ini pemahaman yang salah kaprah, yang tidak berdasarkan ilmu. Nah, oleh karena itulah, ya, disinilah pentingnya bunda-bunda memahami pentingnya anak masuk ke sekolah PAUD. Ya. Tadi itu, bahwa yang harus diperhatikan, ya, prinsip dalam penyelenggaraan pendidikan PAUD, yang pertama adalah belajar melalui bermain. Jadi anak memang diberikan seluas-luasnya waktu untuk bermain. Ya. Tetapi permainan yang diberikan kepada anak adalah permainan yang sifatnya edukatif. Permainan yang mengajarkan kepada anak untuk kreatif. Permainan kepada anak untuk tumbuh perkembangan motorik halus dan motorik kasar. Ya. Jangan dikira bahwa anak sedang berlari-lari itu diperhatikan sekali oleh guru. Ya. Takut dia terjatuh atau ketika dia sedang menendang, takut tendangannya tidak kena, anak jatuh. Nah, ini pun diperhatikan sekali. Ya, oleh karena itulah mengapa anak diberikan pembelajaran bermain, karena memang usia bermain. Dan bermain itu bagi anak usia dini adalah belajar. Anak usia dini ketika bermain bagi mereka adalah belajar. Jadi tidak ada permainan yang sia-sia bagi anak itu. Karena anak belajar melalui bermain. Bermain itulah mencerdaskan otaknya. Bermain itulah akan membangkitkan semangat bagi anaknya. Ya, ini yang harus dipahami. Ya. Jadi jangan salah pemahaman tentang pendidikan anak usia dini. Ya. Di samping itu pula, ya, orientasi pendidikan anak usia dini adalah berorientasi pada perkembangan anak. Tadi itu perkembangan dilihat dari segi nilai agama, segi moral, akhlaknya. Ini yang diajarkan sangat prinsip sekali. Yang pertama, mengajarkan nilai-nilai agama kepada anak. Makanya anak harus bisa dan hafal ketika dia akan makan. Ya. Ketika dia masuk ke toilet, ketika dia keluar dari rumah, ini diajarkan. Mau makan, ayo doanya bagaimana nak? Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabannar. Ya. Bagaimana sesudah makan? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ya. Kemudian juga anak diajarkan bagaimana dia berdoa ketika akan tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu. Kemudian sesudah bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu prinsip agar anak terbiasa dengan nilai-nilai agama dalam keseharian. Ya. Anak sudah menyerap informasi yang sangat penting bagi dirinya. Ya. Ketika dia akan keluar rumah, diajarkan berdoa.
Ya. Bismillahi Allahumma tawakkaltu la haula wala quwata illa billah. Ini penting sekali Bunda. Nilai-nilai agama diajarkan sejak dini kepada anak kita. Karena akan menjadi landasan yang sangat kuat. Dan kalau kebiasaan itu terus-menerus ditanamkan, insya Allah akan terpatri dalam jiwanya bahwa agama mengajarkan untuk bisa selalu berbuat baik. Ya, minimal kepada dirinya sendiri. Yaitu dia belajar untuk tahu bagaimana melaksanakan kewajiban agama. Ini yang terpenting. Ya. Demikian pula nilai moral otomatis. Ini akhlak yang sangat diutamakan sekali. Ya. Kemudian juga yang terpenting adalah bagaimana perkembangan fisik motorik. Karena anak harus dipahami. Ada pertumbuhan perkembangan yang lambat, ada perkembangan yang anak itu karena mungkin entah faktor keturunan atau faktor lingkungan bisa terhambat pertumbuhan motoriknya. Dan memang dialami ada anak yang sulit memegang pensil. Ada anak yang sulit ketika dia untuk naik tangga karena takut kepada main-mainan, kepada ayun-ayunan. Ada anak yang takut. Kenapa? Karena dia tidak terbiasa. Makanya dibiasakan ketika anak berada di lingkungan, Pak. Ya. Ini orientasi PAUD adalah berorientasi kepada perkembangan anak. Ya. Tuh. Ya. Kemudian juga pendidikan berpusat kepada anak. Apa maksudnya? Jadi anak harus menjadi pusat dalam proses pendidikan, proses pembelajaran. Ya. Ketika anak mulai terlihat pertumbuhannya, dia senang membuka-buka buku, dia senang mengamati cerita-cerita, atau dia senang ketika ada guru yang menyampaikan cerita menarik, itu sudah mulai tumbuh rasa kesenangan ketika mendengarkan sebuah cerita. Nah, disinilah pentingnya ya, anak bagaimana diarahkan pada saat usia dini menyenangi sesuatu yang sudah mulai tumbuh di dalam dirinya. Ya. Kemudian yang terpenting adalah pembelajaran aktif. Jadi coba lihat ketika Bunda masuk ke taman kanak-kanak atau pendidikan anak usia dini yang diselenggarakannya secara profesional, akan terlihat bagaimana anak dalam keseharian itu aktif. Ya. Tapi mereka belajar disiplin. Mereka belajar untuk menghormati dan menghargai teman-temannya. Berani untuk tampil ke depan. Berani untuk menanyakan sesuatu yang tidak tahu. Ini ya, kurikulum yang diajarkan kepada anak usia dini. Ya. Di samping itu juga berorientasi kepada nilai-nilai karakter. Anak diajarkan agar dia memiliki sifat tanggung jawab. Mempunyai sikap jujur. Ya. Sikap untuk sama-sama bekerja dengan teman ketika ada yang sakit, menolong atau menengok. Nah, ini berbagi dengan teman ini penting diajarkan sejak dini. Ya. Di samping itu juga berorientasi kepada kecakapan hidup. Ya. Anak sudah mulai diajarkan mandiri minimal. Ketika di rumah dia sudah bisa membereskan tempat tidurnya. Kemudian membereskan ketika sudah bermain. Ini ditanamkan sejak dini. Ya. Kemudian juga didukung oleh lingkungan yang kondusif. Ya, ini tentu kembali kepada pengelola itu sendiri. Ya. Pengelola yang profesional akan menyiapkan sarana dan prasarana yang layak. Ya. Kemudian juga berorientasi kepada pembelajaran yang demokratis. Biarkan anak untuk banyak melakukan pergaulan dengan sesama temannya. Bermain sesukanya. Ya. Bahkan waktu lebih banyak dipergunakan untuk bermain. Biarkan. Karena dari bermain, mereka belajar menghormati teman. Belajar berbicara. Belajar untuk keberanian menegur temannya yang salah. Atau sama-sama untuk saling memaafkan ketika terjadi pertengkaran. Karena anak itu unik. Anak usia dini itu unik, Masya Allah. Ya. Dan di samping itu juga
yang terpenting adalah memberikan media pembelajaran yang tepat. Artinya pihak sekolah tentu di mana-mana pun juga mengutamakan media pembelajaran yang tepat. Ketika anak ada sentra-sentra tersendiri, ya, sentra ketika dia menjadi seorang dokter bagaimana, dan menjadi seorang perawat bagaimana, itu ada sentra-sentra yang diajarkan di PAUD. Ya. Nah, itulah salah satu hal yang harus dipahami oleh Bunda. Saya ingatkan penting anak dimasukkan ke taman kanak-kanak atau PAUD karena mereka sedang tumbuh perkembangan nilai agama dan moral, perkembangan fisik motorik halus dan kasar, perkembangan kognitifnya, perkembangan bahasa, perkembangan sosial emosional, dan perkembangan seni. Yang terakhir seni. Karena pada dasarnya setiap anak punya potensi untuk bisa berseni, entah